Selanjutnya, saran dari Bapak Dr. Insinyur Yulizen. Saran yang pertama yaitu judul dipertajam. Apakah menggunakan komitmen organisasi profesi dosen atau profesi dosen agar diperjelas? Kemudian perbaikannya yaitu judul sudah disesuaikan menjadi komitmen organisasional terhadap profesi dosen. Halaman lamanya yaitu halaman I dan halaman barunya juga halaman I. Kemudian selanjutnya jelaskan subjek dan objek penelitian lengkapi dengan bukti-bukti bahwa dosen di perguruan tinggi swasta di Kabupaten Tangerang kurang komit terhadap profesinya. Kemudian perbaikannya yaitu dosen perguruan tinggi swasta se-Kabupaten Tangerang sebagai subjek, sedangkan objek yaitu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Tangerang. Halaman lamanya itu halaman 13 dan halaman barunya itu halaman 13. Kemudian saran yang selanjutnya yaitu latar belakang perlu disesuaikan agar menjadi alasan dalam mengambil grand problem komitmen organisasional profesi dosen. Perbaikannya yaitu sudah ada dalam latar belakang halaman 7 dan 8 tentang grand problem pada tabel 1.6 masih rendahnya komitmen organisasional profesi dosen perguruan tinggi swasta di Kabupaten Tangerang, terutama dalam hal yang pertama yaitu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, yang kedua gaji masih di bawah standar, dan yang ketiga yaitu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi bagi dosen belum maksimal. Kemudian halaman lama yaitu halaman 1 sampai 16 dan halaman baru 1 sampai 16. Kemudian saran yang selanjutnya yaitu perlu diperbaiki kutipan-kutipan dalam penulisan yang ada pada daftar pustaka. Kemudian perbaikannya yaitu kutipan-kutipan sudah diperbaiki sesuai saran penguji seperti pada daftar pustaka dan lain-lainnya. Halaman lama yaitu halaman 132 dan halaman baru yaitu halaman 141. Kemudian saran yang selanjutnya yaitu grand problem perlu diselaraskan dan dipertimbangkan dengan judul, yakni komitmen organisasional. Perbaikannya yaitu grand problem sudah selaras dengan judul, seperti dengan dukungan ada survei awal pada halaman 7 di latar belakang. Halaman lama yaitu halaman 1 sampai 11 dan halaman baru yaitu halaman 1 sampai 11. Yang pertama, hipotesis yang pertama yaitu terdapat pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja dosen perguruan tinggi swasta di Kabupaten Tangerang. Hipotesis yang kedua yaitu terdapat pengaruh kepribadian terhadap kepuasan kerja dosen perguruan tinggi swasta di Kabupaten Tangerang. Kemudian hipotesis yang ketiga yaitu terdapat pengaruh efikasi diri terhadap kepuasan kerja dosen perguruan tinggi swasta di Kabupaten Tangerang. Kemudian yang hipotesis yang keempat yaitu terdapat pengaruh iklim organisasi, kepribadian, dan efikasi diri secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja dosen perguruan tinggi swasta di Kabupaten Tangerang. Kemudian hipotesis yang kelima yaitu terdapat pengaruh iklim organisasi terhadap komitmen dosen perguruan tinggi swasta di Kabupaten Tangerang. Kemudian yang keenam yaitu terdapat pengaruh kepribadian terhadap komitmen dosen perguruan tinggi swasta di Kabupaten Tangerang. Kemudian yang ketujuh yaitu terdapat pengaruh efikasi diri terhadap komitmen dosen perguruan tinggi swasta di Kabupaten Tangerang. Kemudian yang kedelapan yaitu terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen dosen perguruan tinggi swasta di Kabupaten Tangerang. Kemudian yang kesembilan yaitu terdapat pengaruh iklim organisasi, kepribadian, dan efikasi diri serta kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap komitmen dosen perguruan tinggi swasta di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dosen perguruan tinggi swasta di Kabupaten Tangerang sebanyak 537 dosen tetap. Kemudian Joroskok dan Sorbonne dalam Bahrudin Tobing menyatakan bahwa ukuran sampel yang diperlukan untuk analisis struktural equation model atau SEM adalah paling sedikit 200 sampel. Maka sampel yang diteliti sebanyak 200 untuk sampel penelitian dan 30 untuk sampel uji coba. Selanjutnya berikut adalah persamaan strukturalnya. Iklim organisasi merefleksikan dimensi tanggung jawab yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja dengan dimensi kepuasan terhadap pekerjaan. Selanjutnya, iklim organisasi berpengaruh terhadap komitmen organisasional dengan dimensi komitmen berkelanjutan. Kemudian selanjutnya, kepribadian merefleksikan dimensi conscientiousness dan berpengaruh terhadap kepuasan kerja dengan dimensi kepuasan terhadap pekerjaan. Kemudian selanjutnya kepribadian berpengaruh terhadap komitmen organisasional dengan dimensi komitmen berkelanjutan. Selanjutnya efikasi diri merefleksikan dimensi generality dan berpengaruh terhadap kepuasan kerja
dengan dimensi kepuasan terhadap pekerjaan dan berpengaruh terhadap komitmen organisasional dengan dimensi komitmen berkelanjutan. Berikut adalah perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung iklim organisasi terhadap komitmen organisasional secara langsung mendapatkan hasil 0,608 dan secara tidak langsung mendapatkan hasil 0,664. Dengan kesimpulan yaitu secara langsung lebih kecil dari secara tidak langsung. Selanjutnya, kepribadian terhadap komitmen organisasional secara langsung mendapatkan hasil 0,504 dan secara tidak langsung mendapatkan hasil 0,622 dengan kesimpulan yaitu secara langsung lebih kecil dari secara tidak langsung. Kemudian yang terakhir yaitu efikasi diri terhadap komitmen organisasional secara langsung mendapatkan hasil 0,547 dan secara tidak langsung mendapatkan hasil 0,639 dengan kesimpulan yaitu secara langsung lebih kecil dari secara tidak langsung. Baik, selanjutnya yang struktural yang pertama yaitu hipotesis yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja signifikan dengan nilai koefisien regresi 0,80 dan nilai T hitung sebesar 12,05. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepribadian terhadap kepuasan kerja signifikan dengan nilai koefisien regresi 0,75 dan nilai T hitung sebesar 10,95. Selanjutnya hipotesis yang ketiga yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh efikasi diri terhadap kepuasan kerja signifikan dengan nilai koefisien regresi 0,77 dan nilai T hitung sebesar 11,87. Kemudian hipotesis yang keempat yaitu sumbangan pengaruh iklim organisasi, kepribadian, dan efikasi diri terhadap kepuasan kerja berdasarkan nilai R2 adalah sebesar 0,59 atau 59%. Artinya besarnya sumbangan ketiga variabel tersebut lebih besar dari variabel lain yang tidak diteliti yang hanya sebesar 41%. Selanjutnya, struktural 2. Hipotesis yang pertama yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh iklim organisasi terhadap komitmen organisasional signifikan dengan nilai koefisien regresi yaitu 0,78 dan nilai T hitung sebesar 11,91. Selanjutnya, hipotesis yang kedua yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepribadian terhadap komitmen organisasional signifikan dengan nilai koefisien regresi 0,71 dan nilai T hitung sebesar 10,67. Selanjutnya, hipotesis yang ketiga yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh efikasi diri terhadap komitmen organisasional signifikan dengan nilai koefisien regresi 0,74 dan nilai T hitung sebesar 11,82. Selanjutnya, hipotesis yang keempat yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional signifikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,83 dan nilai T hitung sebesar 12,78. Kemudian hipotesis yang kelima yaitu sumbangan pengaruh iklim organisasi, kepribadian, dan efikasi diri serta kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional berdasarkan nilai R2 adalah sebesar 0,88 atau 88%. Artinya besarnya sumbangan keempat variabel tersebut lebih besar dari variabel lain yang tidak diteliti yang hanya sebesar 12%. Kemudian implikasi manajerial yang pertama yaitu untuk meningkatkan kepuasan kerja khususnya untuk dimensi kepuasan terhadap pekerjaan ditentukan oleh variabel iklim organisasi yang dominan di antara variabel eksogen lainnya dengan dimensi tanggung jawab. Adapun kontribusi ketiga variabel eksogen tersebut adalah sebesar 59%. Kemudian implikasi yang kedua yaitu ditentukan bahwa komitmen organisasional yang direfleksikan dimensi komitmen berkelanjutan dan dapat ditingkatkan oleh kepuasan kerja dengan dimensi kepuasan terhadap pekerjaan. Adapun kontribusi keempat variabel yaitu iklim organisasi, kepribadian, efikasi diri, dan kepuasan kerja sebesar 88% dan sisanya sebesar 14% dikontribusi oleh variabel lain yang tidak diamati. Dalam penelitian ini, variabel kepuasan kerja merupakan variabel yang paling dominan dan merupakan variabel mediating terhadap variabel komitmen organisasional. Saran manajerial dan selanjutnya. Peningkatan kepuasan kerja secara bersama-sama dipengaruhi oleh iklim organisasi, kepribadian, dan efikasi diri dengan kontribusi sebesar 59%.
tanpa mengabaikan perbaikan untuk semua variabel ini. Maka fokus perhatian atau prioritas hendaknya lebih diarahkan pada perbaikan tingkat iklim organisasi, yaitu pada dimensi tanggung jawab berupa pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil. Selanjutnya, peningkatan komitmen organisasional secara bersama-sama dipengaruhi oleh iklim organisasional, kepribadian, efikasi diri, dan kepuasan kerja dengan kontribusi sebesar 88% tanpa mengabaikan perbaikan untuk semua variabel ini. Maka fokus perhatian atau prioritas hendaknya lebih diarahkan pada perbaikan tingkat kepuasan kerja, yaitu pada dimensi kepuasan terhadap pekerjaan berupa memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan, memberikan bagian pekerjaan yang dipahami dan memiliki kontribusi terhadap pekerjaan. Selanjutnya, pada penelitian ini, variabel kepribadian merupakan variabel yang relatif paling kecil pengaruhnya terhadap komitmen organisasional dosen perguruan tinggi swasta di Kabupaten Tangerang. Sehingga variabel kepribadian disarankan untuk dimasukkan ke dalam penelitian selanjutnya pada objek penelitian yang berbeda. Penelitian ini menggunakan variabel kepuasan kerja sebagai variabel antara atau mediating, sehingga untuk penelitian selanjutnya kemungkinan akan dapat menghasilkan temuan yang berbeda apabila menggunakan variabel lain seperti variabel organizational citizenship behavior sebagai variabel mediasi atau mediating. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.